Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super episode 97 bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Aiden Enzo sedikit mengernyit, menatap Julia Niar di belakang Poppy. Ekspresi wajahnya benar-benar dingin, sama sekali tidak murni dan imut seperti sebelumnya. Benar saja, Julia Niar punya masalah. Apa yang kamu butuhkan dariku? Aiden Enzo melirik Poppy dan bertanya. Saya harus mengatakan bahwa wanita ini sangat cantik, dan dia memiliki aura menggoda di sekujur tubuhnya, yang tidak bisa ditahan oleh pria biasa sama sekali. Sosok Poppy sepenuhnya berbentuk S. Menonjol ke depan dan ke belakang, mengenakan congsam merah dengan belahan setengah, serta alis dan matanya penuh pesona. Ini adalah wanita yang sangat berbahaya. Ini adalah perasaan pertama Aiden Enzo. Tuan Enzo, saya datang ke sini untuk membuat kesepakatan dengan Anda. Poppy tersenyum, alis dan matanya melengkung, dan suaranya sangat lembut. Belum ada yang berani membuat kesepakatan denganku, Aiden Enzo berkata dengan tenang. Pada saat ini, aura di tubuhnya diaktifkan sepenuhnya, dan seluruh tubuhnya sedingin es. Bukan citra yang selalu sia-sia. Tuan Enzo dapat mendengarkan kesepakatan saya sebelum membuat rencana. Ini belum terlambat, Poppy tersenyum dan berjalan beberapa langkah ke depan di catwalk. Sikat, sesosok berdiri di depan Aiden Enzo secara langsung. Dejan Lois, dengan duri pasukan segitiga ekstra di tangannya, langsung menekannya ke leher Poppy yang cantik. Matanya diam, dan dia tidak bisa melihat fluktuasi emosi. Satu langkah lagi, mati. Ini mungkin salah satu dari sedikit kata Dejan Lois. Kalimat yang paling mematikan. Hanya dengan kalimat ini, suhu di seluruh koridor rumah sakit turun lebih dari 10 derajat. Karena wanita ini membuat Dejan Lois merasa terancam. Dagu sebening kristal Poppy sedikit terangkat, alis daun willownya sedikit melengkung, dan pupil coklatnya sedikit menyempit. Dengan busur provokatif di bibirnya, dia berkata dengan senyum menawan, pria tampan, bukankah baik bagimu untuk memperlakukan wanita seperti ini, dan dia wanita yang cantik. Aiden Enzo melirik Poppy, memberi isyarat kepada Dejan Lois untuk mundur, ditanya dengan dingin, kesepakatan apa yang kamu inginkan? Keluarga Emer, saya dapat membantu Anda menyingkirkan keluarga Emer. Poppy berkata dengan lembut, dari apa yang saya dengar, Jingdu Enzo Group telah melarang segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuan Enzo. Sumber dana dan kekuatan yang dapat digunakan. Aiden Enzo memandang Poppy dengan acuh tak acuh, lalu bertanya, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang saya? Keluarga Emer dan keluarga Enzo berada dalam hubungan pernikahan, tetapi keluarga Emer memiliki ambisi untuk keluarga Enzo di ibu kota. Saat dia berbicara, Poppy menatap Aiden Enzo dengan senyum ringan, dan berkata, jika Tuan Enzo bergandengan tangan dengan saya dapat membantu Anda membasmi keluarga Emer, mendukung Anda untuk menjadi kepala grup Enzo di ibu kota. Aiden Enzo terdiam sesaat, dan bertanya, kondisi Anda? Poppy tersenyum ringan, dan berkata, aku butuh Tuan Enzo untuk berdiri bersamaku ketika saatnya tiba, jadilah sekutu. Aiden Enzo tidak berbicara, tetapi dengan serius memikirkan kata-kata Poppy. Dari kata-katanya, Aiden Enzo tahu bahwa Poppy hanya mengetahui identitasnya dari grup Enzo ibu kota, tetapi dia tidak tahu identitas sebenarnya di belakangnya. Inilah mengapa ayah saya datang dengan ibu kota grup Enzo. Tanpa diduga, itu menarik perhatian orang lain. Kelompok pewayangan dan latar belakang keluarga yang telah berdiri selama lebih dari 10 tahun ini akhirnya sampai pada saat akan berperan. Ayah benar, orang-orang di belakang mulai bergerak. Tiba-tiba, Aiden Enzo maju selangkah, menatap Poppy dengan dingin, dan bertanya, siapa nama orang di belakangmu? Poppy kaget. Pada saat ini, dia tiba-tiba memiliki ilusi bahwa dia sedang menjadi sasaran binatang buas. Perasaan itu, dia tidak bisa menahan sedikit menggigil, dan merasakan mulut kering. Bagaimana bisa? Siapa dia? Mengapa dia memiliki semangat yang begitu kuat? Tuan Enzo, tidak nyaman bagiku untuk memberitahumu ini. Ketika kamu menjadi sekutu kami, kamu bisa bertemu dengan bos di belakangku. Poppy tersenyum, berusaha untuk tetap tenang.
Aiden Enzo terdiam sejenak, dan berkata, saya tidak membutuhkan orang luar untuk membantu saya dengan keluarga Emer. Adapun bos di belakang Anda, tolong kirimkan pesan kembali untuk saya, jangan mencoba untuk mendapatkan ide saya, jika tidak, dia harus menunggu nasibnya. Itu akan dihancurkan oleh saya. Setelah mengatakan ini, Aiden Enzo pergi. Sebelum pergi, dia menatap Julia Niar dengan penuh arti. Setelah Aiden Enzo pergi, Poppy menghela nafas lega, melihat ke belakang, dan tersenyum lembut, ini benar-benar bukan orang biasa, tidak heran Patriark sangat peduli padanya. Aku benar-benar ingin tahu kartu apa yang dia miliki. Sangat tak kenal takut, Tuan Muda Grup Enzo di ibu kota. Apakah ini benar-benar identitas aslinya? Tetapi mengapa saya tidak dapat menemukan yang lain? Julia Niar, apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya? Poppy menoleh untuk melihat Julia Niar, yang terlihat dingin dan menundukkan kepalanya dan berkata, mengerti. Dia ragu untuk berbicara. Kakak, kamu melakukan ini. Apakah kamu tidak takut Patriark akan menyalahkanmu? Tanya Julia Niar dengan cemas. Ini urusanku sendiri, aku punya kebijaksanaan sendiri, jawab Poppy, lalu berjalan menuju ruang operasi. Putra kedua dari keluarga Saves terluka. Aiden Enzo ini benar-benar berani. Tidak akan ada kedamaian di Sanjiang. Melihat kembali ke Aiden Enzo, dia meninggalkan rumah sakit. Dia berkata dengan dingin, periksa dia, dan juga, bagaimana penyelidikan geng Garuga terakhir kali. Dejan Lois mengikuti di belakang Aiden Enzo, terlihat malas, dan berkata, geng Garuga tidak bisa bergerak untuk saat ini, asosiasi ini agak rumit, semua kota penting di seluruh negeri memiliki subkemudi mereka, gerbang utama adalah orang-orang Garuga, dan perusahaan luar negeri telah ada sejak berdirinya negara. Kekuatan di belakang mereka ada di seluruh langit, dan latar belakang dalam. Menurut Tuan Muda, Anda saat ini berada di bawah larangan, jadi Anda tidak bisa bergerak. Di luar negeri, Aiden Enzo mengerutkan kening. Segalanya menjadi rumit. Menurut Dejan Lois, jika Gabriel Ruiz benar-benar berada di belakang ini, dan dia bisa menggunakan geng Garuga di Sanjiang, apakah akan ada Hongmen di dalamnya? Aiden Enzo tidak membiarkan bahaya apapun di sekitarnya. Apalagi sekarang dia dilarang, dia tidak bisa melakukan banyak hal. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Fergie Quinn. Saatnya untuk mengungkapkan tata letak Anda selama bertahun-tahun. Aiden Enzo berbalik kembali ke Hotel Shangri-La, dan menerima telepon dari Vivian Low dalam perjalanan. Sayang, kamu di mana? Nada Vivian Low khawatir, karena takut sesuatu akan terjadi pada Aiden Enzo. Aiden Enzo menoleh 2 kali dan berkata, aku akan keluar untuk mengambil udara segar, ada apa? Kalau begitu cepat kembali, Beirhan Digo ada di sini. Vivian Low menghela napas lega, dan buru-buru mengatakan sesuatu. Aiden Enzo berpikir lama, rubah tua Beirhan Digo datang, dan Vivian Low memanggilnya lagi, yang berarti istrinya tidak bisa menanganinya. Apakah dia ini datang untuk membalaskan dendam putranya? Aiden Enzo tidak berpikir terlalu banyak, naik taksi dan kembali ke hotel, dan bertemu dengan Pevita Lehnar yang telah menunggu di depan pintu. Dari kejauhan, Pevita Lehnar melihat Aiden Enzo dengan tangan di saku celananya, bersenandung sedikit dan berjalan mendekat, dengan tangan bersilang di dadanya. Alisnya berubah aneh, dan dia bertanya, sudah terpecahkan. Aiden Enzo melihat wanita cantik Pevita Lehnar menunggunya di pintu, dan melirik ke atas dan ke bawah. Kakinya imajinatif. Dia menyipitkan matanya, dan bertanya sambil tersenyum, Saudari Pevita, apakah kamu menungguku? Pevita Lehnar memberinya tatapan putih, dan berkata dengan genit, berhenti bicara, bagaimana dengan Giorgio? Giorgio apa? Aiden Enzo berpura-pura gila dan bodoh dengan sengaja. Berkata, mengapa saya tidak mengerti apa yang dikatakan Saudari Pevita? Hehe, mulut Pevita Lehnar sedikit melengkung, dan dia menyeringai, apakah Anda tahu konsekuensi menyinggung Giorgio Saves? Pevita Lehnar tidak menyelidikinya, dia mungkin bisa menebak apa yang dilakukan pria di depannya, tapi dia tidak 100% yakin. Jadi dia tidak ingin menyelidikinya. Satu-satunya hal yang dia tidak tahu adalah bahwa perilaku Aiden Enzo terlalu mengejutkan. Keyakinan macam apa yang dimiliki orang ini untuk melakukan ini? Tidak, saya harus mencari kesempatan untuk bertanya pada Mian Riziso. Siapa Aiden Enzo ini? Apa yang kamu bicarakan, Tuan Muda Saves? Aiden Enzo mengangkat alisnya, merentangkan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, saya telah dipukuli, saya akan berbicara tentang masa depan. Pevita Lehnar memandang Aiden Enzo dari atas ke bawah,
tiba-tiba tersenyum seperti musim semi di bulan Maret, dan berkata, kamu berpikiran terbuka. Keluarga Saves tidak sebanding dengan pengusaha terkenal di kota Sanjiang. Itu juga raksasa di ibu kota, dan energi di baliknya adalah tak terduga. Apakah Anda yakin bisa mengatasinya? Aiden Enzo meremas dagunya, dan bertanya dengan bercanda, Saudari Pevita, apakah Anda peduli padaku? Pevita Lehnar tersipu, tiba-tiba kewalahan oleh pertanyaan Aiden Enzo, dan menginjak kakinya. Dia memelototinya dan berkata, jika bukan demi kakakku, aku tidak akan repot-repot mengingatkanmu. Setelah itu, Pevita Lehnar mengingatkan, istrimu dan Direktur Digo sedang menunggumu di kamar 8429. Keluarga Digo sudah siap, hati-hati. Aiden Enzo menggelengkan kepalanya. Melihat sosok anggun Pevita Lehnar, dia berkata sambil tersenyum, terima kasih, Saudari Pevita, aku akan mentraktirmu makan malam di lain hari. Lupakan saja, aku tidak mengenalmu. Pevita Lehnar memelototinya dengan marah, mengapa pria ini menanggapi. Apa? Kamu punya istri dan datang untuk berhubungan denganmu. Namun, detik berikutnya, ketika Pevita Lehnar berbalik untuk pergi, Aiden Enzo tiba-tiba bertanya, keluarga Xianjiangmu, bagaimana kabarmu sekarang? Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Klik, Pevita Lehnar tiba-tiba gemetar, dan menoleh untuk menatap Aiden Enzo dengan bingung. Bagaimana dia tahu? Siapa kamu? Wajah Pevita langsung berubah, dan dia menatap Aiden Enzo dengan sangat waspada. Aiden Enzo terkekeh, menggaruk kepalanya dan berkata, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Mianri Ziso dan yang lainnya terakhir kali? Kamu berasal dari keluarga Xianjiang, apakah kamu sangat kuat? Pevita Lehnar mengerutkan kening, berbalik dengan dingin dan berkata, kamu seharusnya tidak bertanya jangan tanya, kuharap kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Setelah selesai berbicara, Pevita Lehnar menoleh dan pergi. Aiden Enzo mengangkat bahu dan berjalan menuju lift. Di dalam ruangan 8429. Suasananya sangat tegang, wajah Vivian Low memerah, dan ekspresinya sangat buruk, terlihat jelas bahwa dia baru saja bertengkar, dan Beirhan Digo, dua bawahannya, dan seorang sekretaris wanita sedang duduk di hadapannya, yang sepertinya sedang duduk. Memaksanya untuk tunduk. Saya tidak setuju, Vivian Low berkata dengan dingin. Beirhan Digo tertawa dua kali, dan berkata dengan penuh arti, Direktur Vivian, kamu juga mengerti bahwa sekarang kamu pasti telah menyinggung keluarga Saves di ibu kota. Tidak mungkin bagimu untuk mendapatkan pijakan di kota Sanjiang, apalagi jenis perlawanan baru. Mudah untuk mengatakan apakah itu dapat memasuki pasar sebagai obat kanker, tetapi sekarang, bagaimanapun juga, Anda telah menyinggung keluarga Saves, jadi itu tidak mudah. Mari kita selesaikan denganku, ya. Beirhan Digo sangat senang dengan dirinya, dia tidak pernah berpikir bahwa Bikan akan menyinggung raksasa keluarga Saves. Jadi, setelah mendengar apa yang terjadi, dia tidak sabar untuk bergegas ke resepsi, menghubungi sekelompok direktur untuk mempersiapkan, dan mengambil kesempatan ini untuk memenangkan hasil penelitian dan kekuatan penuh dari pengacara. Lagi pula, meski mereka menarik modalnya, mereka tidak menghapus statusnya sebagai anggota direksi. Bikan? Ya, tidak akan lama lagi itu akan menjadi bagian dari sejarah di lingkaran medis kota Sanjiang. Saat itu, setelah menyelesaikan misi, keluarga Digo akan ditingkatkan ke level lain. Beirhan Digo mencibir, dia sudah mengambil keputusan, jika Bikan ingin selamat dari balas dendam gila keluarga Saves, dia harus mengandalkan keluarga Digo dan Beirhan Digo untuk berbicara. Masalah keluarga Saves, kami akan menyelesaikannya sendiri, tetapi hasil penelitian dan pengembangan, keluarga Digo bahkan tidak memikirkannya. Vivian Low berkata dengan dingin, bangun dan pergi. Tapi dua bawahan di samping Beirhan Digo langsung menghalangi jalannya. Apa yang ingin kamu lakukan? Vivian Low kesal, dan memalingkan wajahnya untuk bertanya dengan marah. Beirhan Digo menyesap teh, dengan senyum perencana di wajah lamanya, dan berkata, Direktur Vivian, jangan khawatir, ini bisa didiskusikan lagi, duduk saja. Begitu dia menyerahkan penelitian dan pengembangan hasil dan hak keagenan distribusi, maka Bikan akan menjadi anak perusahaan dari keluarga Digo. Jadi, dia tidak bisa setuju. Beirhan Digo tampaknya tidak terburu-buru, dia menghela nafas panjang dan berkata, Direktur Vivian, Bikan dalam masalah sekarang. Tentu saja, kami anggota Dewan Direksi tidak bisa hanya duduk diam. Anda harus tahu bahwa keluarga Saves adalah salah satu keluarga aristokrat di ibu kota.
Sumber daya di belakangnya dan energi tidak terbayangkan bagi kami. Fakta bahwa Aiden Enzo menyinggung tuan muda kedua dari keluarga Saves sama saja dengan Bikan menyinggung keluarga Saves. Beirhan Digo melanjutkan, keluarga Saves memiliki beberapa latar belakang di Sanjiang, tapi untungnya saya masih bisa berbicara dengan keluarga Saves. Jika Bikan menyerahkan hasil penelitian dan pengembangan dan setengah dari keuntungannya, maka saya dapat berbicara dengan keluarga Saves. Di sini, sudah jelas. Setengah dari keuntungan, beri keluarga Digo 40% lagi, maka Bikan hanya bisa mendapat 10% keuntungan. Tak tahu malu, wajah Vivian Low menjadi semakin dingin, dia seorang wanita, dalam keadaan seperti itu, tidak peduli seberapa kuat seorang wanita, dia tidak bisa membuat wajahnya kosong. Dia mengatupkan giginya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia terdiam. Yoyo, apakah Tuan Digo menggertak istriku? Suara bercanda yang dingin tiba-tiba terdengar di pintu kotak. Aiden Enzo meletakkan tangannya di saku celananya, dengan senyum dingin di sudut mulutnya, menatap Beirhan Digo dengan matanya seperti serigala. Aiden Enzo, Vivian Low tidak bisa membantu tetapi berdiri saat dia melihat Aiden Enzo. Untuk beberapa alasan, kegelisahan dan kecemasan barusan menghilang ketika dia melihatnya, digantikan oleh ketenangan pikiran. Aiden Enzo melangkah masuk, berdiri di depan Vivian Low, menatapnya, mengangkat tangannya untuk menyeka air mata dari sudut matanya, dan berkata, "Kenapa kamu menangis? Kamu masih punya aku. Kamulah yang menangis." Menangis. Vivian Low bergumam, membalikkan punggungnya dan menyeka air mata dari sudut matanya, dan memberinya tatapan pahit. Aiden Enzo tersenyum, menoleh untuk melihat Beirhan Digo yang sedang duduk di sofa dengan wajah muram, dan berkata, "Apa yang ingin dibicarakan Tuan Digo?" "Bicara saja padaku." Beirhan Digo duduk di sofa, terlihat seperti dewa tua. Ketika Aiden Enzo masuk barusan, itu membuatnya merasa sedikit ketakutan. Ini dia orang yang mendapat investasi baru sebesar 3 miliar untuk Bikan. Siapa ini, untuk memiliki teman yang cakap? Beirhan Digo menunjukkan senyum tipis di wajahnya, dan bertanya, "Aiden Enzo, saya sudah lama mendengar tentang Anda. Anda hanya pegawai kecil Bikan, bisakah Anda mewakili Bikan untuk bernegosiasi dengan saya tentang hal-hal terkait?" Aiden Enzo hanya duduk dengan tangan terlipat, menyilangkan kakinya, dan berkata, "Kenapa tidak?" Beirhan Digo sedikit mengernyit, dan menatap Vivian Low, yang mengelus pantatnya. Duduk di sebelah Aiden Enzo, wajahnya langsung menjadi tanpa cacat dan dia berkata, "Bicaralah padanya apa yang ingin dibicarakan Direktur Digo. Dia bertanggung jawab penuh atas hal-hal terkait atas nama Bikan." Aiden Enzo menoleh dan berkedip. "Saya memberi Vivian Low pujian besar, dan istri saya sangat cepat beradaptasi." Mendengar ini, wajah Beirhan Digo menjadi gelap, dan dia tidak mengerti obat apa yang dijual di labu pihak lain, tetapi dia masih tersenyum ringan dan berkata, "Baiklah kalau begitu, izinkan saya berbicara dengan Aiden Enzo dulu." "Oke." Tuan Digo berpikir bagaimana cara membicarakannya. Aiden Enzo menyipitkan matanya dan tersenyum. "Tuan Enzo juga tahu bahwa orang yang Anda pukuli malam ini adalah putra kedua dari keluarga Saves di ibu kota. Keluarga Saves adalah keluarga di ibu kota. Sumber daya keuangan dan energi di baliknya bukanlah sesuatu yang dapat kita lawan. Selama keluarga Saves mengatakan sesuatu, mungkin ada perubahan yang mengguncang dunia di kota Sanjiang. Misalnya, bukan tidak mungkin perusahaan yang terdaftar secara permanen dihapus dari Sanjiang. Meskipun perusahaan Anda telah menerima investasi baru, saluran penjualan dari obat baru ini, terutama di ibu kota, apakah saya tidak bisa meninggalkan keluarga Digo saya?" Beirhan Digo tersenyum licik, keyakinan terbesarnya sekarang adalah bahwa Bikan telah mengganggu putra kedua keluarga Saves, dan pihak lain telah berbicara dengan jelas. Balas dendam pada Bikan, tidak mungkin bagi Bikan untuk bertahan hidup dengan sedikit sumber keuangan mereka, dan dia hanya bisa mengandalkan Beirhan Digo. Aiden Enzo mendengarkan dengan seksama, dan bertanya, "Menurut pendapat Direktur Digo, bagaimana masalah ini harus diselesaikan?" Wajah Beirhan Digo menunjukkan kegembiraan ketika mendengarnya. Lagi pula, dia masih muda, tapi dia takut. Dia bangkit, pergi ke sisi Aiden Enzo dan menepuk pundaknya, berkata, "Anak muda selalu impulsif. Tapi terkadang impulsif akan membayar harga tertentu. Aku tidak dapat menyalahkan Anda untuk masalah ini. Meskipun tuan muda kedua dari keluarga Saves dia jenius dalam bisnis, tetapi dia tidak bisa tidak bangga. Saya juga mendengar apa yang baru saja terjadi, dan kedua belah pihak salah.
Masih ada ruang untuk bermanuver dalam masalah ini. Bagaimana dengan ini, Bikan akan mengeluarkan hasil penelitian dan keluarga Digo saya akan menangani masalah yang relevan atas nama Bikan. Setidaknya keluar hanya setengahnya akan diberikan kepada keluarga Saves untuk meredakan kemarahan keluarga Saves, dan masalah ini akan diselesaikan. Lalu berapa banyak yang kamu inginkan dari keluarga Digo? Tanya Aiden Enzo dengan senyuman. Beirhan Digo mengambil gelas anggur merah dari meja, dan berkata, keluarga Digo menginginkan 40% keuntungan. Tidak ada suara, dan seluruh ruangan pribadi itu sunyi senyap. Setelah beberapa saat, Aiden Enzo berdiri dan berkata dengan bosan, lalu perusahaan istri saya hanya dapat memperoleh 10% dari keuntungan. Saya harus memberi Anda hasil penelitian dan pengembangan keluarga Digo. Tuan Digo memiliki nafsu makan yang besar, bisakah kamu menelannya? Beirhan Digo memalingkan wajahnya, mengerutkan kening, dan menatap Aiden Enzo, merasakan hawa dingin darinya untuk pertama kalinya. Terutama mata melalui kacamata itu, dengan kekuatan yang tak tertandingi. Pada saat itu, Beirhan Digo tiba-tiba merasa tidak bisa bergerak, dan gelas anggur merah di tangannya hampir goyah. Tuan Digo, kadang-kadang orang tidak boleh terlalu serakah. Jika tidak, masalah yang tidak perlu akan terjadi. Mungkin, Tuan Digo harus pergi dan melihat putramu, kata Aiden Enzo dingin, rasa dingin di wajahnya menjadi semakin dalam. Sudut mulut Beirhan Digo sedikit bergetar, kegelisahan yang kuat muncul di hatinya. Tiba-tiba nada dering yang cepat berdering, dan bawahannya menyerahkan telepon. Beirhan Digo menjawab telepon dengan wajah muram. Dalam sekejap, dia sangat marah, dan melemparkan gelas anggur merah di tangannya ke tanah, berteriak, sialan kamu. Kamu tidak mau makan jika kamu bersulang. Baik, putranya dipukuli dan dikirim ke rumah sakit. Aiden Enzo sialan ini. Perubahan yang tiba-tiba membuat Vivian Low yang duduk sedikit bingung, tetapi melihat penampilan Aiden Enzo yang acuh tak acuh, dia merasa sangat lega. Sepertinya suamiku selalu bisa mengejutkanku. Aiden Enzo merentangkan tangannya dan berkata, seperti seorang ayah, seperti seorang anak laki-laki, saya harap Direktur Digo mengerti bahwa saya bukan orang yang suka diancam oleh orang lain, begitu pula Bikan. Oke, Beirhan Digo mengucapkan 3 kata, dengan ekspresi muram, wajahnya benar-benar robek, dan dia berkata, jika Anda tidak menyerahkan hasil penelitian dan pengembangan hari ini, tidak ada dari kalian akan pergi dari sini. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Vivian Low tiba-tiba berdiri, dan berkata dengan dingin, Direktur Digo, apakah Anda tidak khawatir saya akan pergi ke kamar dagang dan menuntut Anda karena bekerja sama dengan direktur lain untuk menekan perusahaan lokal, kamar dagang di Sanjiang milikku? Direktur Vivian, jika Anda bijaksana, Anda harus dengan patuh menandatangani kontrak. Jika tidak, jangan salahkan saya, Beirhan Digo, karena membelakangi saya. Kamu, Vivian Low menunjuk di Beirhan Digo. Marah untuk meledak, dia belum pernah melihat orang yang kurang ajar seperti itu. Aiden Enzo tiba-tiba menghela nafas, menarik Vivian Low ke belakangnya, menatap Beirhan Digo dengan dingin dan berkata, Direktur Digo, bagaimana jika kita tidak setuju? Sebagai tanggapan, dia didorong menjauh dari luar. 8 pengawal berjas hitam dan kacamata hitam masuk dari luar. Setiap pria memiliki ekspresi kejam di wajahnya, dan sosok kekar akan membuat kebanyakan orang merasa takut. Dikelilingi oleh 8 pengawal ini, salah satunya memiliki dahi yang berkilau dan rambut yang berminyak. Seorang pria parubaya mengenakan kacamata hitam, jubah hitam, cerutu di mulutnya, dan cincin zamrud dan berlian di jarinya masuk. Auranya sangat kuat. Pria itu duduk tegak di sofa di dalam ruangan. Menyilangkan kakinya, mengambil gelas anggur merah di atas meja, menyesapnya, menatap Beirhan Digo dan tersenyum, Lafite 82, lumayan. Dan 8 pengawal itu sudah memblokir semua pintu masuk dan keluar dari ruangan ini, dia mempertahankan postur berdiri dengan kagum. Vivian Low sangat ketakutan. Pada saat ini, bersembunyi di belakang Aiden Enzo, dia diam-diam menarik ujung bajunya. Aiden Enzo mengerutkan kening, dan melirik ke 8 orang itu, masing-masing dari mereka kejam. Beberapa sakit kepala, Beirhan Digo berkata kepada pria dengan senyum di wajahnya saat ini, saya berharap Presiden, masalah ini selesai. Saya akan mengirimkan Lafite sebanyak yang Anda inginkan. Ketika pria itu mendengarnya, dia tertegun untuk waktu yang lama, lalu dia tiba-tiba tertawa, menunjuk Beirhan Digo di belakangnya dan berkata, kamu, rubah tua, bisa menjadi laki-laki.
Beirhan Digo berbisik di telinga pria itu dengan suara setengah tersenyum. Setelah beberapa kata, pria itu menatap Aiden Enzo dengan dingin, mengibaskan jubahnya, bangkit dan berjalan mengelilingi Aiden Enzo, dan bertanya, "Kamu adalah Aiden Enzo?" Aiden Enzo sedikit mengernyit, dan sebelum dia bisa menjawab, dia mendengar pria itu berbalik dan berkata dengan tenang, "Potong lengannya." Dalam sekejap, seorang pengawal mengeluarkan parang berkilau dari pinggangnya, bergegas menuju Aiden Enzo dengan cepat, dan memotong salah satu lengannya dengan pisau. Ah! Wajah Vivian Low menjadi pucat karena ketakutan, dia tidak percaya bahwa seseorang berani melakukan pembunuhan di depan umum. Wajah tua Beirhan Digo menunjukkan jejak kesombongan dan kekejaman, jika bukan karena perintah nyonya, dia pasti ingin melakukan sesuatu pada Aiden Enzo sejak lama. Tetapi situasi saat ini terlalu ketat, dan Beirhan Digo tidak punya pilihan selain membuat rencana yang buruk. Selama orang tidak mati, nyonya seharusnya tidak menyalahkannya. Dia memandang Aiden Enzo, seolah-olah dia telah meramalkan adegan berikutnya, satu lengan dipotong, dan kemudian dia berlutut dan memohon belas kasihan padanya. Seringai muncul di sudut mulut Beirhan Digo, dan matanya penuh kepuasan. Alis Aiden Enzo menjadi gelap, wajahnya tertutup embun beku, dan dia bahkan tidak melihat pengawal yang memegang parang. "Angkat kakimu dan tendang ke samping." Ledakan, sesosok terbang seperti layang-layang dengan benang putus, merobohkan deretan meja dan kursi, dan tergeletak di tanah tak sadarkan diri. Renyah dan rapi, tanpa kecerobohan, Aiden Enzo menggunakan seluruh kekuatannya dalam tendangan ini, dan langsung menendang pengawal dan tulang rusuknya, dan limpahnya juga berdarah deras akibat tendangan tersebut, dan dia mungkin harus berbaring di ranjang rumah sakit selama sisa hidupnya. Situasinya sangat terbalik sehingga cibiran di sudut mulut Beirhan Digo belum mengeras sebelum dia dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Siapa dia? Bahkan 8 pengawal agung ditendang. Saya berharap Ketua Galio Zira untuk berbalik. Dia melihat salah satu pengawalnya ditendang sampai pingsan, wajahnya membeku, matanya menjadi dingin, dan matanya ke arah Aiden Enzo akhirnya berubah dari penghinaan menjadi perhatian. "Kamu mencari kematian," teriak Galio Zira dengan marah, dan dengan lambaian tangannya, 7 pengawal yang tersisa di dalam ruangan segera mengepung Aiden Enzo dan Vivian Low. Bagaimanapun, Vivian Low adalah seorang wanita, tubuhnya gemetar tanpa sadar, dan dia bersembunyi di belakang Aiden Enzo, yang memegang erat tangan kecilnya yang lembut dan berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, tidak ada yang bisa menyakitimu." Vivian Low melihat Aiden Enzo, Vivian akhirnya mengendurkan kegugupannya dan sedikit mengangguk. Aiden Enzo memalingkan wajahnya yang tersenyum langsung berubah dingin, dan sepasang mata bintangnya meledak dengan semangat agresif dan niat membunuh. Galio Zira, pemimpin dari 5 kekuatan bawah tanah teratas di Jinling, sebenarnya merasa ketakutan saat ini, apalagi saat melihat tatapan Aiden Enzo, seperti Raja Iblis yang keluar dari neraka. Dia telah berada di kota Jinling selama bertahun-tahun. Sedikit demi sedikit, dia naik dari seorang gangster jalanan ke posisinya sekarang. Dia belum pernah melihat badai dan ombak besar, dan karakter apapun yang belum pernah dia lihat. Satu-satunya hal yang dapat membuatnya takut adalah keluarga Emer, yang tidak jelas dan jauh di dalam Jinling. Seperti halnya karakter di ibu kota, dia tidak takut pada orang lain. Namun, barusan, dia takut, dan perasaan itu sangat nyata. Siapapun yang berani mengambil langkah maju akan mati. Aiden Enzo berkata dengan dingin, dan niat membunuh yang mengejutkan tiba-tiba bangkit dari tubuhnya. Masing-masing dari 7 pengawal adalah pria tangguh yang telah mengalami hidup dan mati, sehingga mereka secara alami dapat merasakan niat membunuh dengan segera. Mereka saling melirik dan tidak berani melangkah maju untuk sementara waktu. Karena keraguan-raguan ini, Aiden Enzo melihat ke samping ke arah Galio Zira di belakang kerumunan, dan berkata dengan dingin, "Pemimpin Zira. Saya tidak tahu siapa Anda, tetapi pilihan Anda hari ini sangat salah." Kelopak mata Galio Zira berkedut, alisnya terangkat, dan dia berteriak, "Pukul dia sampai mati." Kecemasan yang kuat membuatnya membuat pilihan paling langsung. Dengan pengalaman bertahun-tahun di dunia, dia tahu bahwa jika dia tidak mendapatkan pria itu lawannya sekarang jika dia mati, maka dia dan Sanliannya akan mengalami krisis paling serius. Dalam sekejap, ketujuh pengawal itu bergegas menuju Aiden Enzo lagi. Semuanya kejam. Aiden Enzo memutar sudut matanya, mengepalkan tinjunya dengan tangan kanannya, dan membanting keras di sudut mata orang yang bergegas itu. Ledakan. Suara teredam yang nyata. Di bawah pukulan yang kuat, pria itu merasa kepalanya dipukul dengan palu. Seluruh kepalanya berdengung,
dan bagian putih matanya dengan cepat dipenuhi darah. Pria itu memiringkan kepalanya, seluruh tubuhnya kaku dan jatuh lurus ke bawah, tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Dan Aiden Enzo juga mengambil belati dari orang itu dalam sekejap. Suara mendesing. Aiden Enzo mengangkat tangan kanannya, dan terdengar suara desingan. Detik berikutnya, orang lain yang menyerang Aiden Enzo dari belakang merasakan sakit yang tajam di lengannya yang terangkat. Dalam sekejap, seluruh lengan pria itu tertusuk oleh kekuatan inersia yang sangat besar. Percikan darah. Pria itu menjerit kesakitan, seluruh lengannya berdarah, dan terlihat sangat berdarah. Pada saat yang sama, orang lain bergegas menuju Aiden Enzo dan melemparkan tinjunya ke arahnya dengan keras. Begitu Aiden Enzo berbalik ke samping, mengangkat tangannya dan mencengkeram leher pria itu dengan erat, lalu mengangkat lututnya dan memukulnya dengan keras. Ledakan. Di tengah hantaman yang menghancurkan hati, pria itu dipukul langsung di perut. Keluarkan air, putar matanya dan pingsan. Belum berakhir, Aiden Enzo menjambak rambut pria itu, mengangkat pria itu, membuangnya dengan jentikan tangannya, merobohkan deretan rak anggur, dan anggur merah itu pecah di tanah, bercampur darah. Dan semua ini terjadi hanya dalam sekejap. Galio Zira kehilangan setengah dari pengawal kebanggaannya. Galio Zira ketakutan, tetapi pengalaman bertahun-tahun di dunia mengatakan kepadanya bahwa dia seharusnya tidak menunjukkan rasa takut saat ini. Dia menatap Aiden Enzo dengan wajah tenang. Ditanya, "Siapa kamu?" "Kamu tidak tahu siapa aku." Aiden Enzo menjawab dengan dingin, berjalan menuju Galio Zira selangkah demi selangkah, memukul semua pengawal yang tersisa di dalam ruangan ke tanah, dan kemudian meraih Galio Zira di kerahnya, dan menekannya ke dinding. Pada saat ini, Galio Zira, meskipun dia masih memiliki wajah yang tenang, tetapi mata yang mengelak telah mengkhianatinya. Dia menatap Aiden Enzo dengan marah, wajahnya memerah, dia terengah-engah, dan berteriak terengah-engah, "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tahu siapa aku?" Aiden Enzo terkekeh dan berkata, "Kalau begitu katakan padaku, siapa kamu?" Seluruh Jinling akan terguncang. "Kamu memperlakukanku seperti ini sekarang, dan hanya ada satu ujung untuk mati." Aiden Enzo menatapnya, melepaskan tangannya, dan Galio Zira jatuh ke tanah, batuk beberapa kali. Yang pertama dengan santai menunjuk ke pengawal yang pingsan di tanah dan berkata, "Ini adalah satu-satunya yang bisa bertarung di San Lianhui. Jangan lupa, saya memiliki keputusan akhir di sini sekarang. Jika saya tidak bahagia, saya tidak keberatan berbaring di tanah dengan satu lagi." Galio Zira mendengar kata-kata itu, melihat sekeliling, jantungnya bergetar, dan keringat dingin mengalir keluar. Dia telah berada di Jinling selama 20 tahun, dan dia tidak pernah mengalami kekacauan seperti sekarang ini. Ini adalah hal paling memalukan yang pernah dia terima sejak dia mendirikan asosiasi Sanlian. 8 pengawal pribadi, semuanya master, beberapa di antaranya adalah veteran, tetapi di bawah tangan Aiden Enzo, mereka tidak dapat melakukan dua trik. "Kamu siapa?" Bagaimanapun, Galio Zira adalah presiden asosiasi Sanlian, jadi dia telah melihat banyak adegan besar, jadi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Ini bukan hanya pertanyaan Galio Zira, tapi juga pertanyaan Vivian Low. Pada saat ini, Vivian Low sedikit gemetar, menatap Aiden Enzo dengan mata membara. "Suamiku, mengapa kamu begitu kuat? Apakah ini benar-benar hanya sejumlah uang?" Dia mengalahkan putra kedua dari keluarga Saves, dan sekarang dia mengalahkan pria yang ditemukan oleh keluarga Digo. Apakah Aiden Enzo benar-benar tidak takut sama sekali? Grup ibu kota Enzo, di depan keluarga Saves, tidak cukup untuk melihat sama sekali. "Aiden Enzo, hentikan, ini hanya akan memperburuk keadaan." Vivian Low cemas, dan meraih Aiden Enzo, karena takut dia akan melakukan sesuatu yang terlalu ekstrim lagi. "Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya dengan baik," kata Aiden Enzo dengan tenang. Vivian Low menatap lurus ke arah Aiden Enzo, dan tiba-tiba bertanya, "Aiden Enzo, apakah ada hal lain yang kamu sembunyikan dariku?" "Siapa kamu?" Ini benar-benar sesederhana tuan muda grup Enzo di ibu kota. Aiden Enzo menoleh, menggaruk hidung Vivian Low, dan berkata, "Ingin tahu? Oke, akan kuberitahu." Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.